Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama terkait sunnah-sunnah Nabi yang mentradisi dalam ajaran walimatus safar. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sah dan diterimanya ibadah haji dan kemakruhannya insya Allah. Yang pertama, sihhatul a'mali wa qabuliha ala thalathatin. Sah dan diterimanya ibadah itu tergantung kepada 3 hal. Dan nanti ada ibadah itu sah tetapi tidak diterima. Ya, sah tapi tidak diterima. Ada ibadah yang tidak sah dan tidak diterima. Nah, yang ketiga, ibadah itu sah, diterima, dan untuk haji diterima itu dengan kata mabrur. Baik, yang pertama, bahwa syarat sah ibadah secara umum yaitu lahu iman, punya iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika mahasiswa kami ke rumah, waktu itu Mas Jamal Mirdad dan Bulia Kandu, waktu masih kira-kira anaknya masih kecil-kecil gitu. Nah, kata Mbak Lydia ini, Mas, saya pun ketika bulan Ramadan ikut puasa. Saya menyiapkan sahur, kami sahur bersama satu meja. Saya pun kadang ikut puasa. Tidak ada masalah bagi saya. Oke, ya, tidak ada masalah. Cuman karena beliau belum beriman kepada Allah, maka mungkin yang beliau dapatkan adalah kesehatan. Kesehatan. Yang kedua, hubungan harmonis dengan keluarga yang berbeda agama itu. Nah, pun demikian ketika kita mengerjakan amalia yang bukan dari agama kita pun juga terhijab. Gitu. Makanya dalam Al-Quran sering dikatakan walladzina amanu wa amilus shalihat, walladzina amanu wa amilus shalihat. Al-Baqarah 82. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Termasuk ayat 25 misalnya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amanu wa 'amilus shalihat. Tapi sebaliknya ketika walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar.
Al-Baqarah ayat 39. Nah, di situ amanu wa amilus sholihat. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, lahu ilmun wa yutabbiku. Dia punya ilmu manasik haji dan mengamalkannya. Jadi ilmu manasik haji ia punyai dan mengamalkannya dengan istiqomah, konsisten. Maka ketika ilmu sudah dimiliki, kemudian mengamalkannya, ini akan menjadi sah diterima, sahnya ibadah kita. Jadi iman sudah ada, ilmu manasik haji yang kita miliki kita terapkan, maka ini sudah menjadi sah ibadah kita. Makanya ketika subuh hari ini, subuh Ahad besok juga ada kajian. Ya. Maka ketika kita ngaji seperti ini merupakan fardhu ain kalau yang dibahas itu tentang ilmu-ilmu pokok akidah dan pokok-pokok ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, potongan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang karena iman dan ilmu, amanu dan utul ilm. Makanya dalam hadis yang sering kita baca, sering yang tersebar di WA kita, ketika ada kajian, ada motivasi. Sahih Muslim nomor hadis di 2699 yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya pada satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan untuknya menuju surga. Di langkah Bapak Ibu, setidaknya pagi hari ini, langkah yang pertama menghapus dan meninggikan derajat kita, menghapus dosa dan meninggikan derajat kita. Apa kata Nabi? Man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian thumma madha ila baitin min buyutillah, lantas setelah wudu di rumahnya berangkat ke masjid, kanat khutwatuhu tamkul khotoya, maka langkah-langkahnya itu langkah yang pertama tamkul khotoya, langkah menghapus dosa. Wal ukhra, dan langkah selanjutnya tarfa'u darajatan, langkah selanjutnya meninggikan derajat kita nanti di surga. Di langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua meninggikan derajat kita nanti di surga terus. Makanya ulama terdahulu mengatakan begini, cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodot ira. Dodot ira kumitir bedah ing pinggir, tondo mono drumatono kanggo sepuh mengko sore. Nah, itu isinya hadis ini, Pak. Cah angon penekno blimbing kuwi. Blimbing itu kan selalu 5 ruas. Coba nanti ke pasar beli 10, dihitung, yakin 5 ruas. Kalau ada blimbing sampai 6 ruas, itu blimbing bid'ah. 5 ruas. Apa? 5 ruas itu 5 waktu. Al-Isra 78.
Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. 5 waktu. Nah kemudian lunyu-lunyu penekno. Meskipun berat, laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berat Pak, subuh. Tapi meskipun berat, laksanakan. Nah kemudian langkahnya hadis Nabi. Tadi yang saya katakan, man tawadda'a fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah kanat khutwatu tamkhul khataya wal ukhra tarfa'u darajatan. Jadi langkah yang pertama kanggo basuh dodot kira. Bunyi hadisnya kanat khutwatu tamkhul khataya. Langkahnya menghapus dosa. Kanggo seboh mengko sore supaya nanti ketika kiamat datang kita enak, kita tenang. Kenapa? Tarfa'u darajatan, langkah berikutnya meninggikan kita, memuliakan kita dengan masuknya kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini motivasi menuntut ilmu. Bahkan dalam hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2656, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya, maka dia berada fi sabilillah sampai ia pulang ke rumahnya. Nah, pagi hari ini minimal yang pertama, langkah kita, langkah menghapus dosa dan meninggikan kemuliaan kita nanti di akhirat. Nah, yang kedua, kita masuk masjid, tahiyatul masjid misalnya, ditambah sholat sunnah fajar misalnya, maka pahala yang kita dapatkan itu pahala bumi, langit dan isinya. Belum lagi yang ketiga, niat i'tikaf, karena masih cukup lama menunggu waktu sholat i'tikaf. Kemudian apa lagi Pak Taufik? Mau masuk masjid, isi kotak amal, sudah sedekah di pagi hari. Allah memberikan keberkahan orang yang bersedekah di pagi hari. Wa bukuriha. Ditambah lagi menuntut ilmu seperti ini. Ya kan inginnya tidur, ngantuk, pengennya nambah lagi tidur kita, tetapi ada kajian. Namun di antara kita bersemangat melaksanakannya ini, maka kata Nabi, orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, Allah memudahkannya jalan ke surga. Kenapa? Pantas Pak. Ilmunya didapat, ilmu apa? Ilmu menuju surga, ilmu menjauhi neraka, ilmu menuju ridho Allah, ilmu menjauhi murka Allah kita dapatkan. Nah, ketika ilmu kita miliki, kemudian kita laksanakan dalam ibadah haji kita ini, insya Allah ibadah haji kita sah. Tapi ternyata ibadah haji yang sah itu belum diterima kecuali dengan yang ketiga, apa? Al-ikhlas. Ikhlas. Makanya ibadah haji itu Bapak Ibu sekalian diapit oleh walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang surah Ali Imran 97 ini lillahnya di depan. Walillahi 'alan nas. Yang 196 Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lillahnya itu depan belakang, Pak. Kenapa? Karena banyak orang ibadah haji niatnya bukan lillah. Pak Taufik ibadah haji ya? Iya.
Iya, nggak enak saya. Sudah sering dipanggil Pak Haji tapi belum haji. Jangan kalau nggak enak. Masa dipanggil Pak Haji belum haji. Sama dengan orang belum doktor dipanggil Pak Doktor. Kenapa kuliah? Malu saya dipanggil doktor padahal belum. Nah, jangan karena itu kita ibadah. Atau supaya namanya lebih keren, apa? Doktor Haji Taufik, ada hajinya. Enggak. Orang manggil kita Haji Taufik atau Taufik saja, tidak ada masalah. Pak Taufik, baik Pak. Haji Taufik, oh iya Pak, mau. Udah, biasa saja. Dipanggil Pak Haji atau tidak, ada undangan ke rumah kita, ada titel haji atau tidak, nggak ada masalah. Kenapa? Kita ibadah haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah iman sudah ada, ilmu tentang manasik hajinya diterapkan betul, keikhlasannya punya, maka insya Allah ibadah haji kita ini layak disebut disah dan diterima. Nah, sekarang kita ke depan dulu. Jadi haji itu hajja yahujju hajjan, secara bahasa punya arti qadimal makan. Qadimal makan, mendatangi sebuah tempat. Itu arti hajja yahujju hajjan. Arti yang kedua, qasadal baita, menyengaja ke sebuah rumah, al-bait. Kemudian dalam kitab Al-Mu'jam al-Wasit halaman 156, nah, haji itu punya arti juga zihaban wa iyaban ila hunaka limusyahadatihi, pulang pergi dalam rangka menuju dan menyaksikan di sana. Apa itu? Wa qasdul makanil mu'azzam, menuju, menyengaja pergi sebuah ke tempat yang diagungkan. Nah, ini arti ibadah haji secara bahasa. Nah, kemudian mabrur, haji yang mabrur, barra yaburru birron barorotan bururon. Mabrur punya arti yang pertama taat berbakti. Jadi mabrur itu punya arti taat berbakti. Yang kedua, bersikap baik. Yang ketiga, sopan. Yang keempat, benar. Yang kelima, tidak berdusta. Yang keenam, menerima. Itulah arti barro yaburru birron barorotan bururon, mabrur. Secara bahasa punya arti taat berbakti. Maka orang yang ibadah haji yang mabrur, dia taat berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia mabrur, bersikap baik. Maksudnya apa? Ibadah hajinya itu berdampak kepada sikap yang baik. Sikap yang bagaimana Pak Taufik? Sikapnya kepada Allah dan Rasulnya, sikapnya kepada keluarganya, sikapnya kepada masyarakatnya. Kemudian yang berikutnya, sopan. Oh, sepulang ibadah haji, sopan santunnya muncul. Kemudian yang berikutnya, benar. Sepulang ibadah haji, berupaya untuk benar. Benar lisannya, benar pikirannya, benar tindakannya. Yang berikutnya, tidak berdusta. Sepulang ibadah haji, meninggalkan dusta untuk selama-lamanya. Yang terakhir, bahwa mabrur punya arti menerima. Seperti lafaz barallahu sholata, Allah menerima sholat. Nah, ini beberapa arti kata mabrur. Nah, dalam kitab Raudhatul Muttaqin, Ar-Raudhah,
juz 3 halaman 271. Dalam kitab Ar-Raudhah ini, sesuai dengan nama masjid kita Pak ya, Ar-Raudhah. Itu punya arti al-mabrur la yartakibu sahibu fihi syai'un fihi maksiyatun. Mabrur adalah huwallazi la yartakibu sahibu fihi maksiyatun. Bahwa mabrur adalah orang yang pelakunya la yartakibu sahibu fihi maksiyah. Pelakunya tidak bergelimang dosa. Artinya apa? Orang yang haji mabrur itu meninggalkan perbuatan dosa. Walladzi la yartakibu sahibu fihi maksiatan, menjadi maf'ul bih. Maka orang yang ibadah haji insya Allah meninggalkan kemaksiatan. Wakila huwa makbul, arti yang lain adalah bahwa mabrur itu artinya makbul, diterima. Makanya ketika orang bilang mudah-mudahan hajinya makbul, boleh. Mabrur juga boleh, kenapa? Dianggap sinonim, Pak. Mabrur, makbul itu sinonim. Dalam kitab Ar-Raudhah juz 3 halaman 271. Masih kitab yang sama, mabrur punya arti huwallazi la yukhalitu syai'un minal ma'asim, hampir sama. Yaitu mabrur adalah orang yang ketika beribadah haji tidak mencampurinya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Makanya dalam pertemuan yang pertama dulu, ketika kita mau berangkat ibadah haji, disunnahkan berpamitan ya. Berpamitan kepada keluarga, kerabat dekat, tetangga, sahabat-sahabat. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa orang yang ibadah haji ingin berangkat, sebelum berangkat ke tanah suci disunnahkan berpamitan. Abu Dawud nomor hadis 1498 yang berbunyi istadzantun nabiyya fil umrati fa'adina. Kata sahabat Umar, saya minta izin kepada Nabi untuk umroh dan Nabi mengizinkan itu. Secara umum bahwa orang pergi jauh itu disunnahkan berpamitan. Apa kata Nabi? Idza arada ahadukum safaran falyuwaddi ikhwanahu. Jika kamu ingin pergi jauh maka berpamitanlah. Kepada siapa? Ikhwanahu, ikhwannya. Maka ketika berpamitan kita minta doa. Disunnahkan minta doa. Mohon izin Bapak Ibu, kami insya Allah akan berangkat ke tanah suci pada hari Ahad besok. Doakan kami supaya sehat, selamat, nyampe tanah suci sehat, selamat, haji kami khusyuk, mabrur, pulang dengan selamat pula. Ini disunnahkan. Jadi bukan pamer. Ketika kita berpamitan minta doa itu nawaitukan bahwa kita berpamitan, kita minta didoakan kebaikan-kebaikan untuk kita di sana, itu merupakan sunnah Nabi. Hilangkan hati yang riak, pikiran yang riak, diganti dengan ya Allah, saya berpamitan minta didoakan semata-mata melaksanakan sunnah Rasulmu. Gitu. Nah setelah itu minta tausiah. Nah minta tausiah bagi orang yang mau pergi jauh itu ada sunnahnya, ada hadisnya secara khusus. Misalnya At-Tirmidzi nomor hadis 3445, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi mendatangi Rasulullah wa qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an usafir. Wahai Nabi, saya ingin pergi jauh. Fa'ausini, nasihati saya. Nasihat Nabi apa? Alaika bitaqwallah. Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah. Nah,
Dari sinilah Pak, bahwa kata mabrur itu punya maksud dan tujuan agar ketika kita dari awal nawaitu niat ibadah haji, niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian dalam perjalanan niat sampai ke tanah suci itu, bahasa kita, hai Taufik, kamu akan pergi ke tanah suci, tapi sebelum sampai Mekah kamu naik pesawat. Di pesawat itu Taufik ada pramugari, ya kan? Saya tanya Mbak Nur, pramugari itu cantik atau enggak? Cantik, jujur bagus. Jujur, cantik. Kalau saya ditanya, Pak Taufik cantik mana istri Pak Taufik dengan pramugari? Kalau saya bilang jujur, pramugari. Saat ini. Karena istri saya sudah berusia kan begitu kan. Pramugari kan usianya kan masih muda-muda gitu kan. Tetapi karena pesan Nabi, alaika bitaqwallah ya Taufik. Hei Taufik, kamu akan pergi safar ke tanah suci. Bertakwa kepada Allah. Di sana ada pramugari yang cantik-cantik. Jangan tergoda matamu untuk maksiat. Jadi Pak, dari naik pesawat saja itu sudah menjaga maksiat gitu loh. Atau nyampe Mekah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata. Kita tawaf, ketemu lagi yang seperti itu. Apa? Pak Haji Karim pernah nonton film Turki? Pernah. Artis wanitanya cantik enggak? Cantik Pak Karim. Itu ketemu di sana. Kata Pak Haji Karim sambil baca labbaik Allahumma labbaik, masya Allah cantik benar tuh dia. Sambil labbaik Allahumma labbaik, matanya masih masya Allah. Coba kalau aku masih muda dulu ya. Maka orang yang haji mabrur tidak akan berpikir seperti itu Pak Jadi. Ketemu, masya Allah, astagfirullah, lanjut. Jangan astagfirullahnya begini Pak. Astagfirullahnya sambil masih terus memandang begitu. Jangan. Atau dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lain misalnya ketika kita tawaf ketemu orang yang berbeda dengan kita. Kata saya, perasaan di Titus Garden saya paling hitam. Ketemu yang lebih hitam lagi itu. Loh, jangan. Itu rasis pikiran, rasis hati yang menyebabkan kita nanti berdosa akibat maksiat hati. Apa? Merendahkan orang lain yang fisiknya kita anggap lebih jelek dibanding kita. Jangan. Nah, dari situ saja Pak, sudah harus menjaga agar apa? Ibadah kita itu la yukhalitu syai'un minal ma'asim, tidak bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kemudian arti yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa mabrur itu punya arti at-tawassu'u fil khairi. Apa artinya Pak Taufik? Semakin luas kebaikan-kebaikannya. Artinya apa? Sebelum ibadah haji, ibadahnya sudah bagus. Sepulang ibadah haji, ibadahnya semakin bagus. Sebelum ibadah haji, akhlaknya sudah bagus. Sepulang ibadah haji, akhlaknya semakin mulia. Sebelum ibadah haji, dia rajin sedekah. Sepulang ibadah haji, semakin rajin sedekah. Sebelum ibadah haji, peduli sosial. Sepulang ibadah haji, semakin peduli sosial. Artinya apa? Bahwa mabrur itu sepulang dari tanah suci, kebaikan-kebaikannya semakin banyak dan luas yang ia kerjakan. Kebaikannya semakin banyak. Baik apanya? Baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya, semakin baik kehidupan sosialnya. Maka mudah-mudahan ibadah haji yang pernah kita jalankan ini insya Allah mabrur.
Nah, dalam hadis yang secara khusus bahwa Nabi bersabda, ketika Nabi ditanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, ya Rasul, amal-amal apa yang paling afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Yang pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian mengatakan dalam kata sambutan, amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat iman dan Islam, gitu kan ya. Nah, ini nikmat betul, Pak. Nikmat betul. Nikmat betul. Kenapa? Diterima dan tidaknya amal kita ini tergantung yang pertama, iman itu. Makanya nikmat iman itu nikmat yang paling besar. Kemudian yang kedua, summa madza ya Rasulullah? Ya Rasul, amal yang terbaik setelah iman kepada Allah dan Rasul itu apa? Jihadun fi sabilillahi, berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Summa madza? Kemudian apa ya Rasulullah? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur ini punya tingkatan yang ketiga setelah beriman kepada Allah, kemudian berjihad di jalan Allah, baru haji yang mabrur. Versi hadis ini Sahih Bukhari nomor hadis 26, Sahih Muslim 83. Nah, hadis yang lain bahwa haji yang mabrur itu, kata Nabi, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi wadatatuhu ummu. Sahih Bukhari 1521. Orang yang beribadah haji dan dia tidak berbuat rafath, lisannya gak pernah berkata-kata keji selama ibadah haji, pikirannya tidak pernah berpikir keji, matanya pun begitu, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, meninggalkan dosa-dosa kecil apalagi besar. Maka orang yang ibadah haji seperti itu, maka insya Allah dia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih suci. Kawadatatuhu ummu, laksana anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Penutup, sahabat Nabi perempuan, Pak, Ibu sekalian, juga ingin berperang begitu. Zaman dulu sahabat perempuan itu ingin berperang bersama Rasulullah. Kemudian diwakili oleh Siti Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, ketika Aisyah mendengar aspirasi kaum wanita bahwa mereka pun ingin ikut berperang angkat senjata, kemudian apa kata Nabi ketika Aisyah berkata, ya Rasulullah, narul jihad afdal amal aflalu jahid ya Rasul, kami melihat bahwa jihad berperang itu merupakan afdalnya amal. Aflalu jahid ya Rasulullah, ya Rasul, bolehkah kami para wanita ikut berperang? Faqala, Nabi bersabda, la, lakin afdal jihadi hajjun mabrur. Wahai Aisyah, jihad untuk kalian para wanita adalah haji yang mabrur. Sahih Bukhari 1520. Hai Aisyah, jihad untuk kalian adalah haji yang mabrur. Maka mudah-mudahan ibadah haji yang pernah kita jalankan mabrur, dan semoga sahabat kita, saudara kita yang hari ini kita nasuti, atau yang sudah di sana, atau yang akan berangkat, karena kemarin kloter 72 se-Indonesia kemarin, kalau hari Sabtu kemarin di embarkasi Bekasi kloter yang ke-72.
Maka mudah-mudahan sahabat kita yang beribadah haji sehat walafiat, selamat, dan hajinya mabrur. Dan kita yang belum melaksanakannya, semoga Allah memberikan kesempatan untuk beribadah haji sebelum Allah mewafatkan kita, insya Allah. Baik, kesimpulannya adalah bahwa ibadah itu sah dan diterimanya itu bergantung kepada tiga. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu yang diterapkan. Ilmu manasik haji yang diterapkan dengan baik dan benar. Nah, ketika iman ada, ilmu diterapkan, sah, insya Allah. Tapi belum tentu diterima jika ibadah haji itu tanpa yang ketiga, ikhlas semata-mata karena Allah. Dan untuk konsep ini berlaku untuk semua ibadah kita. Ketika kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, sudah mendengar bismillahnya saja kata saudara kita, Allah, kita dipuji, bagus. Mendengar orang memuji kita, siapa kan Taufik, tahu nggak Kori, itu sudah riya, sudah takabur, sudah ujub. Nah, ini bacaan kita betul, tapi gara-gara riyanya, apalagi ujubnya itu Pak, batal kita mendapatkan pahala gitu. Atau bentuk yang lain, misalnya wakaf. Wakaf itu kan memang harus diketahui. Berbeda dengan kita memberi fakir miskin, yatim piatu, afdolnya itu sembunyi-sembunyi. Tapi untuk wakaf kan harus ketahuan. Kenapa? Misal si fulan mewakafkan sebagian tanahnya untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk lembaga pendidikan, untuk asrama yatim piatu, dan seterusnya. Harus ketahuan, Pak. Agar apa? Satu, menyelamatkan tanah wakaf itu. Diketahui oleh siapa? Ada saksi, ada KUA. Di kantor urusan agama kita nanti berikrar wakaf, masuk ke ranah hukum lagi, agar tanah wakaf ini bersertifikat wakaf ke pengadilan, terus ke BPN, kan harus begitu. Sehingga tanah wakaf yang kita wakafkan ini selamat, tidak menjadi fitnah di kemudian hari. Kenapa? Kebetulan saya pernah merasakan pahitnya ngurusin tanah wakaf, sampai diusir, dipukul, dikeroyok 11 orang gara-gara tanah wakaf. Dulu tahun 70-an seorang hamba Allah mewakafkan 5.000 tanah, 5.000 meter tanah yang harganya waktu masih 1.500 perak, masih murah. Tetapi setelah tahun 1999 ada galaksi tanah mahal. Hari ini sudah per meter 15-20 juta per meter. Melihat seperti itu, ada celah hukum. Apa itu? Suratnya ketika tidak ada, kan celah hukum, Pak. Akhirnya sang ahli waris, mantan ahli waris, saya katakan mantan karena wakaf itu terputus. Tidak ada lagi ahli warisnya. Terputus. Akhirnya apa? Seorang ulama asal Kabupaten Bekasi, saya lupa namanya, digugat di pengadilan oleh pihak keluarga yang pernah mewakafkan itu. Akhirnya sang kiai kalah di depan pengadilan. Kenapa? Ya, karena waktu wakaf tanpa surat. Terus sampai hari ini baru selesai. Jadi usia wakafnya itu sudah hampir 40 tahun lebih, sudah 50 tahun lebih. Berapa Pak? Tahun 70. Nah sekarang berapa tahun? 53 tahun. Diwakafkan ke kiai asal Sukatani, Bekasi. Diwakafkan ke perguruan Darussalam. Ribut lagi, diwakafkan ke PB Sudirman, batal lagi,
diwakafkan ke Marhamah, mental lagi, wakafkan ke saya, sampai saya diusir, dikeroyok, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena tadi, Pak, karena wakafnya itu tidak terang-terangan. Kapan kakekku mewakafkan tanah? Mana buktinya? Ini berbahaya. Makanya wakaf itu harus selesai. Apa? Dipersaksikan, diikrarkan di depan KUA, terus dikuatkan di pengadilan agama, dan ditetapkan suratnya di BPN ketahuan. Itu tetap kita sebagai wakif, orang yang mewakafkan ikhlas semata-mata karena Allah. Kita berikrar di depan KUA, ada surat ikrar wakaf, dan seterusnya, itu semata-mata untuk menyelamatkan harta wakaf, bukan pamer. Dan nawa itu kan dalam hati kita masing-masing. Maka insya Allah jika ibadah itu imannya ada, ilmunya diterapkan, ikhlas karena Allah, maka ibadah haji kita mabrur atau makbul, diterima. Nah, tadi saya katakan dalam bahasa Arab, mabrur itu berro ya burru birron barorotan bururon, punya arti taat berbakti, bersikap baik, sopan, benar, tidak dusta, dan menerima. Itu arti mabrur secara bahasa. Dalam arti yang berbeda, mabrur adalah walladzi la yartakibu sahibuhu fihi maksiatan, pelakunya tidak berbuat maksiat selama ibadah haji. Disebut kata yang lain, al-mabruru ay huwa makbul. Mabrur adalah makbul, apa artinya? Diterima, artinya ibadahnya diterima. Maka itulah yang disebut mabrur. Dampaknya bagaimana Pak Taufik? Bahwa haji yang mabrur, pelakunya sepulang di tanah suci semakin baik, kebaikannya semakin luas, at-tawassu' fil khair, kebaikan ibadahnya, kebaikan akhlaknya, kebaikan sosialnya semakin luas. Nah, itulah arti mabrur. Mudah-mudahan ibadah haji kita sekali lagi mabrur insyaallah. Monggo ada pertanyaan, fadhil mazkur. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Yang pertama, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, misalnya nomor hadis 1291 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian dalam kitab Sahih Bukhari-nya nomor hadis 1513 berbunyi, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran. Ya Rasul, bahwa ibadah haji itu diwajibkan untuk hamba, dan ayahku sekarang syaikhan kabiran, sangat tua, sangat sepuh, la yathbutu larrahilati, dan tidak mampu berkendaraan. Afa hujju anhu ya Rasulullah, ya Rasul, apakah saya boleh menghajikannya? Qala na'am, ya, engkau boleh menghajikan ayahmu yang sudah sepuh itu. Ini hadis yang pertama. Yang kedua,
Hadis nomor 1292 dalam kitab Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, maaf, Abu Dawud nomor hadis 1810 berbunyi, Inna bi abi syaikhun kabirun la yastati'ul hajj. Sungguh ayahku syaikhun kabirun, adalah seorang laki-laki yang sangat tua, renta. La yastati'ul hajj, dan ia tidak bisa beribadah haji. Walal umrah pun tidak bisa. Apa kata Nabi? Qala hujji an abik wa tamir. Berhajilah atas nama ayahmu dan berumrohlah atas nama ayahmu. Hadis ketiga, nomor hadis 1293, kitab Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari 1858 berbunyi, laqiya Rakban bin Rauha faqala. Sahabat Ibnu Abbas itu berjumpa dengan Rasulullah, kemudian Nabi bertanya, manil kaum? Qalu al-muslimun. Siapa kaum itu? Ada segerombolan, apa segerombolan itu enaknya? Sekelompok kaum. Siapa mereka? Al-muslimun. Mereka adalah orang Islam. Qalu man anta? Dan kamu siapa? Qala Rasulullah, faratim mar'atun sobiyan faqalat ali hadha hajjun lam walati ajrun. Laki wanita ini menggendong seorang anak kecil, Pak, untuk ibadah haji. Kemudian wanita ini bertanya, ya Rasul, apakah anak yang ku gendong ini bisa ibadah haji? Ali hadza hajjun? Qala na'am, iya. Walaki ajrun, dan engkau yang menggendong mendapatkan pahala. Nah, kemudian hadis yang berikutnya terkait orang tua yang sudah wafat. Masih dalam Sahih Bukhari, bunyi hadisnya, ya Rasulullah, inna ummi fulitat. Ibuku wafat mendadak. Yang mendadak itu nggak ada tanda-tanda sakit, tidak kecelakaan, tidak didahului dengan panas. Yang setahu anaknya, ibunya itu sehat, wafat gitu, Pak. Wah, sekarang kan bisa jantungnya. Ibuku wafat mendadak. Kemudian apa kata sahabat ini? Inna ummi fulitat walam yahujja ba'd, dan dia belum ibadah haji. Afa ahujju anha ya Rasulullah? Ya Rasul, apakah boleh saya beribadah haji atas nama ibuku? Kata Nabi, qala hujji an nafsik wa hujji anha. Kamu haji dulu baru menghajikan ibumu. Gitu, Pak. Maka tempo dulu itu bisa. Kenapa? Jadi yang pertama, ketika kita nyampe di Mekah tanggal 8, 9, 10 Dzulhijjah itu berniat menghajikan diri dulu dan kemudian menghajikan ibu kita. Nah, ada hadis yang lain. Inna li abi syaikhan kabiran wa lam yahujja wa nadharat. Saya punya bapak yang sudah sepuh, kemudian dia wafat dan punya nazar haji. Nah, yang ini Pak wajib malah. Ya Rasul, afahujju anhu ya Rasulullah? Ya Rasul, apakah saya berhaji atas nama bapakku? Apa jawaban Nabi? Fadainullahi ahaqqu biqadaiha. Hutang kepada Allah itu lebih layak untuk ditunaikan. Jikalau ibadah haji itu orang tua kita pernah nazar, itu malah wajib. Nah, itulah jawaban dalam hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Paling gampang kita akses di kitab Riyadhus Shalihin, paling gampang. Terlebih tafsirnya yang bernama kitab Rawdatul Muttaqin, atau sering saya sebut kitab Ar-Rawdah tadi. Begitu, Pak, ya.
Oh ya, bisa saat itu. Ah, ya makanya itu ada dua niat, menghajikan diri dan menghajikan orang tua. Nah, tapi untuk yang tawaf dulu sama kita. Kan umroh kan bisa berkali-kali ya. Umroh itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan bisa 5 kali. Nah, itu yang pertama. Makanya badal haji itu satu orang bisa membatalkan beberapa orang. Bapak kalau nggak percaya tanya KPIH di badal haji itu. Nah, cuman kalau saya pribadi ikut yang seperti ini, bahwa saya tahu orang yang membatalkan haji itu, satu tentang keilmuannya, kedua tentang amanahnya. Amanah itu kan mahal, Pak. Nanti dia bilang pas waktu umpama contoh kecil, dia di sana waktu haji sakit-sakitan misalnya, dan banyak kewajiban-kewajiban haji yang nggak dilaksanakan. Tapi karena dari Bekasi sana kan jauh, mahal ongkosnya, akhirnya dia nggak ngomong secara jujur bahwa dia sakit per hari-hari di sana sampai tidak mengerjakan rukun haji. Itu yang saya khawatirkan. Maka lebih aman adalah orang yang kita kenal betul kejujurannya, amanahnya dalam melaksanakannya. Gitu. Nah, nanti silakan nanti Bapak WA saya kasih ibaratnya bahwa satu orang itu bisa mewakilkan 1, 2, 3 orang. Gitu. Yang tidak bisa itu, Pak, orang yang belum ibadah haji menjadi badalan bil haji, nggak bisa. Di syarat orang membatalkan itu, orang itu harus sudah berhaji dulu. Makanya Nabi mengatakan huji an nafsik wa huji anha. Kamu haji dulu baru menghajikan orang tuamu, ibu. Gitu. Baik. Sekarang berapa haji, Pak? Iya. Enggak, badal haji kalau kita nitip. Saya sering dulu waktu kuliah di sana. Sering. Ada yang pernah pengalaman, Pak? Belum. Iya, berapa? 5 jutaan. Ya, makanya teman-teman mahasiswa itu senang banget kayaknya. Senang sekali. Cuman saya yang kuper. Saya dulu kuper waktu kuliah itu. Jadi teman-teman liburan haji berkali-kali, saya enggak. Saya selalu di kampus. Kemudian ke libur kuliah pun ke perpustakaan itu. Saking takutnya nggak lulus. Itu saya. Hidup saya itu asrama, kampus, perpus itu aja hidup saya dulu. Makanya dulu zaman ada pasar seng di Saudi, orang seneng ke pasar seng. Sekarang kan nggak ada ya. Sekarang udah nggak ada. Teman-teman saya kenal hotel A, hotel B, sampai kenal ini wanita baik-baik dengan tidak. Teman saya kenal juga. Sayang yang nggak tahu itu. Sekali waktu diajak nonton bioskop, saya seumur-umur belum pernah nonton gedung bioskop. Di kampung belum pernah nonton bioskop, karena identik kalau di kampung saya itu bioskop maksiat itu kan, ke kampung saya. Nyampe di Saudi, diajak nonton oleh teman dari Singapura. Akhirnya, ya Allah, gimana ya? Nggak nonton, nggak enak, diajak teman, rombongan lagi. Istighfar banyak, nyampe gedung bioskop, alhamdulillah tiketnya habis. Tiket habis, diajak jalan-jalan. Terus di depan hotel, fake, tahu nggak dia siapa itu? Karena di wanita Saudi kan pakai cadar kan, wah itu wanita baik-baik lah, ngawur kan, meskipun pakai cadar, fake itu WTS, masya Allah. Tidak, WTS-nya orang Saudi pakai cadar, Pak. Ya karena pakaiannya kan seperti itu kan.
Tapi kalau sudah nyampe hotel ya lepas semua. Gitu loh, Pak. Nah ini Bapak jangan mau tahu lah, jangan, berbahaya. Berbahaya untuk stabilitas rumah tangga kita dan stabilitas keimanan kita. Begitu Pak ya. Nanti silakan nanti WA saya. Nanti saya jawab apa alasan ibarat bahwa satu orang bisa menghajikan beberapa orang satu waktu. Tapi capek itu Pak. Capek. Baik, kita berdoa mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan rahmah, berbahagia selamat dunia hingga akhirat. Allah jadikan anak cucu kita yang soleh solihah, dan semoga kita kelak bersama mereka dikumpulkan oleh Allah dalam surganya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hajjana wa hajjan mabrura wa sa'yana wa sa'yan mashkura wa dhanbana maghfura. Allahumma ij'alna minaz zairina ila Makkah al-Mukarramah lil hajji wal umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Naqtati bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.